seneng aja gitu ngelihatnya, apalagi Royal Enfield ini motor klasik dan saya kebetulan suka klasik gitu ya. Terus maghrib hujan, ternyata kan nggak sempet pakai jas hujan, aja diterabas terus. Saya tuh orangnya agak aneh ya, saya berharap pengennya ada yang trouble. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om Kandopo udah ngasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai dan menemukan jawaban rasa penasaran saya. Kok penasaran? Penasaran apa sih? Banyak poin sih. Apa itu? Artinya kan saya basicnya di anak motor juga, suka motoran. Terus wartawan juga, otomotif, khususnya sepeda motor. Terus pas jalan bareng di Royal Rider Indonesia, pas Rock and Ride ke apa tuh kemarin tuh? Bromo. Itu bikin penasaran aja gitu. Kok orang-orang kayak gini di komunitasnya beda banget dengan yang lain gitu. Ya mungkin karena motornya itu motor santai, jadi orang-orang nggak bawa santai gitu. Emang di yang lain tuh seperti apa? Beda gimana? Ada salah satu brand motor lah udah terkenal sama motor sportnya. Dan ketika dia jalan ya bukan ninja, bukan ninja. Saudaranya. Saudara ninja. Iya, yang adventure. Artinya orang-orang kayak ini gimana sih ngatur di rumahnya dan di karirnya dia gitu. Oh, tertariknya di situ. Nah, karena kan yang saya lihat di komunitas Royal Rider sendiri kan dia lebih mengutamakan keluarga sama karir gitu. Jadi di Rory ya, Riders Indonesia khususnya di subchapter Brothers itu di kami itu ya sebenarnya sih agak ada ini ya apa ya, ledekan gitu. Jangan sampai jadwal reading mengganggu jadwal keluarga gitu kan. Dibalik, jangan sampai jadwal keluarga mengganggu jadwal reading gitu. Jadi kita sih yang pasti pertama keluarga nomor satu ya. Kadang tuh orang-orang yang ikut komunitas motor atau mobil tuh biasa di awal-awal tuh karena euforianya dia kan jadi ikut tapi keluarganya malah tinggalan. Misalnya ada anaknya mau lomba lah, mau pergi segala macam, malah di nomor 2 kan gitu ya. Tapi kalau saya lihat di Rory khususnya di Brothers tuh ya, saya punya teman Om Hari, tau Om Hari? Iya. Om Hari. Dia itu malah beberapa kali tuh nggak ikut San Mori gitu kan. Kenapa? Izin antar anak basket gitu-gitu. Jadi kita tuh bukan berarti tidak fokus ke keluarga ya, fokus ke keluarga juga gitu. Malah kalau misalnya kemarin halal bihalal gitu ya, atau rock and ride ada yang bawa istrinya kan. Jadi nggak eksklusif gitu, nggak harus baku banget juga sih. Jadi tetap keluarga lah kita utamakan. Pertama ketemu sama Rory itu pas ke Banten. Kok ini orang bawa boncengin istri kok muda gitu. Pas tanya, oh dia anak saya gitu. Dan ternyata di Rory itu memang ya udah kalau riding ya harus bareng sama keluarga. Bahkan ada beberapa kegiatan mereka yang diinisiasi sama mamanya itu. Iya, boncengers. Iya, boncengersnya itu. Istilahnya boncengers. Iya. Intinya jangan sampai tujuan kita itu, saya pribadi nih ya, ikut komunitas motor itu mencari saudara gitu ya, mencari relasi, temen. Dan saya tuh senang melihat hal-hal yang baru gitu. Misalnya kayak berpetualang gitu ya. Mungkin kalau jalan sendiri nggak akan bakal ke daerah itu. Tapi dengan kita ikut riding kan, di sini ada ini, di sini ada ini. Jadi banyak menemukan hal-hal yang baru gitu. Dan orang-orang kan banyak, semakin kita banyak ketemu dengan orang, secara prinsip saya tuh semakin kaya pengalaman kita gitu. Jadi belajar bagaimana bisa berbaur, bisa memahamin begitu banyak individu ya. Dan di Rory sendiri kan memang ngeblend ya, nggak semuanya atas semua secara finansial, ada juga yang kelas-kelas middle ya. Tapi kita nggak ngeliat kasta-kastaan di situ, semua sama aja gitu. Di situ sih ya uniknya di komunitas Rory ini menurut saya. Itu kenapa saya tuh jujur seumur-umur saya punya kendaraan, baik itu mobil dan motor, baru kali ini saya betul-betul secara serius gitu. Saya betul-betul terjun atau fulfill lah gitu, bukan hanya sekedar penggembira aja, tapi betul-betul aware gitu bagaimana ini komunitas bisa maju, bisa besar bareng-bareng gitu. Jadi sekarang yang dirasa itu kehadiran komunitas penting atau gimana? Kalau saat ini penting gitu, karena saya kan selalu menyampaikan ke teman-teman gitu ya, ketemu saya tuh hidupnya flat sebenarnya ya. Rumah kantor. Paling kalau keluar tuh kalau ada kebutuhan klien ya. Weekend pun ya warga gitu. Nah ketika ada ini kan jadi kayak ada sesuatu hal yang baru gitu ya. Dan jadi kayak nambah value gitu, menambah nilai kehidupan gitu.
yang sebelumnya nggak ditemuin gitu. Jadi ada kayak apa ya, kayak kebahagiaan gitu ketika ngumpul, ketawa-ketawa segala macam. Kayak bahagia. Ya bahagia aja, seneng aja gitu ngelihatnya. Apalagi Royal Enfield ini motor klasik dan saya kebetulan suka klasik gitu ya. Saya seneng Vespa klasik, motor klasik, mobil juga klasik saya senangnya. Jadi kayak udah pas aja. Nah itu dari si klasik itu yang dinikmatin apanya tuh? Tampilannya kah atau memang tampilan berkendaranya? Kalau saya sih bukan tipe orang yang berkendara kencang-kencang, enggak. Kalau kencang itu kondisional. Apalagi kalau kita San Morian atau touring kan, tergantung posisi ya. Ada sebagai RC, sweeper, officer atau segala macam. Bagi saya tuh kecepatan nggak utama, tapi kenyamanan dan pengalaman. Saya tuh kadang-kadang kalau motoran gitu ya, mata saya tuh kayak lihat gitu kan, di sini ada apa. Jadi kita bisa pikir, oh ini ada ini nggak sih yang bisa dibuat prospek bisnis nggak sih? Banyak kafe-kafe nih, tempat wisatanya bagus nih. Jadi kayak semakin kaya ide gitu. Kayak kemarin nih kita mulai dari mana? Udah siang itu Cirebon itu kan siang gitu kan, lihat itu kan jadi banyak yang kita lihat gitu ya. Di wilayah ini banyak pedagang ini. Kotanya udah berkembang kayak di Batang segala macam. Itu kan kayak berusaha menggali peluang-peluang yang bisa nanti dikolaborasikan dengan saya punya bisnis gitu. Yang itu mungkin nggak akan saya dapatkan kalau saya jalan sendiri. Nah kalau untuk ngatur antara hal-hal ini ya, motor, keluarga, karir itu gimana? Kehidupan saya tuh udah di level financial freedom, udah mulai financial freedom lah. Maksudnya bukan yang 8 to 5 yang kerja enggak ya kan, karena saya punya usaha jadi nggak harus ke kantor segala macam kan. Bisnis kan sekarang bisa everywhere, di mana aja gitu kan, dimana kita berada selama kita punya gadget gitu ya. Saya tahu kapan tanggal-tanggal yang dimana saya harus ada di kantor. Terus kalau keluarga justru istri saya tuh malah mendukung gitu, mendukung saya ikut kegiatan seperti ini. Kenapa? Dia tahu ya suaminya itu tadi rumah kantor. Jadi dia tahu kan saya tuh butuh kayak refreshing, butuh yang bikin gak stres lah gitu. Jadi kalau istri saya tuh malah mendukung kegiatan-kegiatan saya yang berkaitan dengan hobi, olahraga, dia dukung. Kayak teman-teman kadang-kadang izinnya susah gitu-gitu. Enggak sih. Jadi cuma bisa kapan aja sih sebenarnya. Ada sih satu pesan buat anak-anak remaja yang suka motor dan kadang ya ninggalin kuliah, bolos kerja gitu. Gini ya, saya itu termasuk manusia yang melewatkan masa remaja untuk hal-hal seperti motoran segala macam. Karena dari mulai ketika saya remaja saya udah kerja. Nah, di usia sekarang yang udah mau 40 ini baru bebas kan. Jadi kalau saya ya jadi anak remaja gitu ya, saya lebih baik menghabiskan waktu untuk masa depan. Karena waktu kan nggak bisa diubah, nggak bisa diganti gitu ya. Sekarang saya bisa bebas karena dulunya saya kerja keras untuk mendapatkan kebebasan. Iya, bayar di awal. Ya, jadi saya tuh membeli kebebasan di awal. Kerja keras, fokus, disiplin sama waktu, disiplin sama diri, nggak poya-poya, nggak menghambur-hamburkan. Nggak ada saya beli motor ini, nggak ada saya modif, nggak, saya tahan deh. Karena saya meyakini nanti di pertengahan jalan pasti ada waktunya kan. Namanya hobi itu kadang-kadang suka ngedistract kewajiban. Iya. Ya, misalnya kayak sekarang deh kita ikut komunitas, terus kan pasti kan tolong dong bantu cariin tempat untuk buat touring. Pasti kan keganggu kan, follow up-in lah, telepon segala macam. Nah, kalau dari awal kita kan ngebangun karir tuh pasti terganggu dengan itu. Belum lagi misalnya touring pulangnya malam, paginya udah nggak fit, izin, gitu-gitu kan. Tapi kalau kita udah fokus, udah sampai di level tertentu, kita punya tingkat pekerjaan ya yang secara physically-nya kita tuh nggak harus ada, tapi lebih kepada kemampuan kita berpikir, ide segala macam konsep yang dibutuhkan perusahaan. Berarti kan kita udah fisiknya nggak itu lagi. Lihat aja orang-orang yang di roller riders, mereka kan udah bukan lagi orang-orang yang harus stay di kantor mulu kan, enggak kan? Itu di lori yang saya lihat. Iya kan, nggak kan, mereka bisa bebas-bebas aja. Karena apa ya? Mereka udah bayar di muka dulu untuk kerja kerasnya. Iya, pahit dulu ya. Gini, kalau misalnya sekarang kan lagi musim Vespa-Vespaan tuh ya. Nah, bangkit lagi Vespanya. Yang Vespa Matic ya. Dia hobi Vespa nih misalnya. Beli spare part udah berapa? Ya kan? Modif udah berapa? Ujung-ujungnya apa? Hutang. Betul nggak sih? Iya. Kalau sekarang ada Shopee Pay Later.
Ya kan banyak juga memfasilitasi itu. Tapi kan nyusahin. Iya. Ada saya pelajarin, saya dapat ilmu tuh dari orang lah ya, orang pintar, hedonic treadmill yang saya bilang di saya punya IG itu. Gaya hidup motornya kan gaya hidup, lu nggak sih? Iya. Jadi dia punya penghasilan yang misalnya penghasilan anak muda itu 5 juta. Karena gaya hidupnya dia motorannya gede, ya akan kurang tuh duit. Iya. Kenapa dia bilang dia mau ganti knalpot yang awalnya 5 juta itu banyak jadi malah gaji gua kecil ya. Ketika dia gaji kecil, dia gak bersyukur kan. Dia mikirin ke perusahaannya, gila, gua gak dibayar dengan pantas. Padahal karena dia punya gaya hidupnya yang mungkin hedon di awal. Tapi kalau dia udah mapan segala macam, semua murah kalau punya uang. Ya jadi, kalau mahal bukan levelnya. Kalau kita bicara hobi, itu uang itu nggak akan ada cukupnya. Orang yang punya satu klasik misalnya, dia punya klasik 500, pasti pengen punya Himalaya, Inceptor, udah ada gitu kan? Nggak ada lah. Kalau orang yang dia punya passion di situ, ya once dia bisa ngerem itu lain hal. Tapi kalau orang yang baru nyemplung, minimal bannya pengen di-upgrade. Iya, stangnya, itu kan? Udah duit lagi nggak? Iya. Nah kan, gajinya udah segitu nih. Awalnya gede gajinya, tapi karena hobinya, kebutuhan segala macam di situ. Udah nggak fokus bekerja, udah mikirin. Secara basic, seorang handoplo ini memang dari keluarga yang memang udah tinggal lanjutin atau memang bersusah payah atau gimana? Saya tuh nggak punya privilege ya. Dalam hal gini, orang tua kita tuh bisa mengkuliahkan kita sampai S1, D3 itu udah privilege. Artinya kita tuh punya satu langkah untuk lebih mudah mencapai pekerjaan. Karena apa? Kita secara teorinya lebih bagus daripada anak SMA, ya kan? Terus kuliah tuh kan wawasan lebih luas. Jadi kalau apply kerja lebih gampang menurut saya. Nah saya tuh kebetulan dari keluarga yang dibilang susah gitu ya. Bapak saya tuh terakhirnya sebelum meninggal jabatannya sebagai supir malah. Jadi ya susah lah. Ada nggak sih nilai yang didapat pesan dari ibu atau almarhum bapak? Mereka tuh sampai hari ini kalau dari orang tua saya, bapak saya tuh orangnya yang etos kerjanya tinggi banget gitu. Dia kan kerja, kalau kita bandingkan mungkin rumahnya itu Jakarta Bogor deh. Hujan badai pun disuruh emak saya nggak kerja tetap kerja. Pakai mantel segala macem berangkat. Value itu tuh akan dilihat ketika kita nggak ada. Kita meninggal. Kalau sekarang kita nongkrong teman banyak oke. Tapi ketika kita udah nggak ada, orang banyak yang cari kita. Nah, abah saya tuh almarhum ketika dia nggak ada, itu banyak banget yang datang. Karena apa? Dia punya value. Bahkan saya sendiri pun dia nggak bantu saya untuk kerja gitu enggak. Karena bagi dia apa? Kalau dia bawa anaknya kerja di tempat dia, nggak didik anaknya, gitu. Harus jalan sendiri. Balik lagi ke motor lah ya. Kemarin sempat lihat juga sih di salah satu broadcast terkait donasi. Emang berawal dari dorongan pribadi lah ya. Itu atas nama personal atau perusahaan? Itu perusahaan itu. Jadi gini, saya tuh tertarik dengan sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sampai hari ini dia masih dapat duit dari kerajaan Arab Saudi. Dari mana? Dari sumur-sumur yang dia bebaskan ya. Jadi Utsman itu kan dia sering wakaf sumur ya. Nah saya pengennya begitu. Saya meyakini itu kan sumur tuh digunakan buat, kalau kayak pesantren kan pasti kan untuk orang-orang yang wudu segala macam. Nah saya meyakini kalau nanti saya meninggal, selama sumur itu masih digunakan untuk hal kebaikan, saya dapat. Dan sumur itu kan ada terus kan, nggak akan ya kecuali kalau ditutup lah. Tapi kalau misalkan ngebiayain untuk yatim piatu, untuk pesantren itu gimana? Di daerah Cilengsi itu saya pernah jadi pembina lah. Kita tuh kelola pesantren yang betul-betul susah gitu ya, yatim sama duafa. Kita kelola sampai sekarang udah mulai lumayan. Kita juga kasih beasiswa ke khusus anak yatim yang punya prestasi. Berarti secara perusahaan udah punya program juga ya? Insya Allah tuh kalau Haswara itu 1 semester pasti ada program insya Allah. Bisa nyambung ke motor ataupun enggak lah ya? Nah kemarin tuh saya bicara tuh sama salah satu capres. Saya bilang nanti kalau bisa buat tuh ketika kita touring misalnya, kan di setback tuh ada kan kiri kanan kan, ya bawa 3-4 Al-Quran. Jadi kalau bisa touring, pas waktunya sholat zuhur taruh tuh Al-Quran 1, jalan lagi, asar taruh 1 lagi. Ya kan? Kan kita kan banyak reading itu ada daerah
kampung-kampung kan. Nah, begitu. Nah kemarin juga tahun berapa ya? 16, 18, 17, 19 kami itu di Haswara itu punya program tahfiz Quran. Jadi di pesantren yang saya bina itu, jadi saya diminta sambutan, katanya di depan ratusan santri kan. Siapa yang pengen umroh? Itu paling nyeplaknya di pesantren. saya gitu kan. Oke, kalau kalian bisa hafal 6 juz berangkat ya saya bilang. Alhamdulillah, satu yang bisa dari semua itu kan kita coba. Terus pesantren yang ngasih rekomendasi, ada 3 orang diadu lagi, akhirnya satu yang berangkat. Kita berangkatkan umroh. Itu program. Makanya bagi perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Haswara, menurut saya nih ya, disclaimer nih, mereka tuh bukan hanya menggunakan jasanya Haswara, tapi dari kerjasama antara mereka dengan kami sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dan mereka orang-orang yang perusahaan yang menggunakan SDM kami, keuntungan yang kami dapatkan tuh kami salurkan lagi untuk kegiatan sosial. Artinya mereka juga dapat pahala dong. Kan dari mereka tuh kan dapat duitnya. Nah, uangnya sebagian kita kelola ya untuk kegiatan sosial. Pernah ketemu nggak sih sama orang yang modus gitu untuk kebutuhan pribadi, nakal gitu? Belum ada sih. Kegiatan sosial sama motoran tuh erat hubungannya ya? Harusnya bisa erat ya, karena saya pernah menyatakan tuh di vlog waktu di Jogja itu, sedekah itu menolak bala. Salah satu, kita kan motoran tuh, gitu kan. Nah, saya tuh biasanya membiasakan diri kalau misalnya ada yang pinggir-pinggir gitu, saya kasih tuh, yang lagi bangun masjid segala saya kasih. Kenapa? Supaya menolak bala. Sementara kalau kita motoran, potensi bala banyak banget. Amit-amit gitu kan, ketika motoran jatuh segala macam, motor rantai putus lah. Ya kan, kita udah pakai helm bagus nih. Kita udah pakai safety udah bagus banget. Di depan kita ada mobil yang remnya belum kelar enggak tuh? Nah, itu kan. Kayak tadi pagi di Cilengsi. Ada ya? Ada kecelakaan mobil sama motor. Nah, itu gitu kan. Tapi kalau kita udah sedekah minimal lah, kita kan kita punya iman, kita percaya gitu kan, ketentuan dari Allah. Kalau dibilang sedekah bisa menolak bala, ya udah sedekah aja dulu. Nah, gitu. Tambahan lagi, sharing doang sih. Apa tuh? Jadi touring itu kan seenggaknya jaraknya jauh-jauh tuh. Dan ternyata di touring atau safar itu salah satu waktu dijabahnya doa. Jadi selain untuk sedekah ya bisa banyak-banyakin doa juga tuh saat kita touring itu. Iya benar. Iya ya, kalau kita berpergian jauh-jauh kan safar namanya. Iya, safar. Ada berapa tim inti dari Haswara ini sebenarnya? 18. Kami nggak banyak sih. Tahu film Young and Dangerous? Belum. Jadi nggak perlu banyak orang. Saya Dikit maunya aja. bikin film, bukan nonton film. Harus nonton dulu baru tahu. Iya, referensi. Berarti komplit ya, nggak hanya kerja doang, tapi ada poin-poin yang jadi tambahan. Saya tuh berusaha gini loh. Karena kebetulan tim saya, teman-teman di Haswara itu muda-muda, mereka bebas melakukan apa saja. Yang penting bertanggung jawab. Dan saya meyakini suatu saat mereka akan tahu ini salah, ini benar. Percuma dikasih tahu. Hidup ini pilih-pilihan aja udah. Ini salah, ini benar, pasti akan mereka tahu. Kalau dikasih tahu ini salah, percuma kalau orang yang nggak mau berubah. Kalau kita bilang ini benar pun percuma kalau orang yang nggak melakukannya. Oke, biarkan aja, jalan terus. Yang penting tanggung jawab. Nah, saya balancing sebagai kan di neraka itu yang paling banyak penghuninya selain perempuan pemimpin kan. Iya. Karena pemimpin yang salah habis semua. Iya. Betul nggak? Nah, saya kasih deh. Ustadz nih kirimnya. Minimal saya balancing deh, nggak terlalu membuat mereka tuh memblusuk ke kekeliruan dalam hidup. Hari Minggu liburnya kosong nggak? Iya, saya nggak ke gereja pasti. Hari Minggu Om Puji mau datang ke Brothers tuh. Oh iya. Demo itu. Kalau Sengkang paginya riding bareng. Ngapain? Ke Sentul. Apa? Minggu saya sekarang kalau pagi tuh Anak-anak. enggak golf. Oh iya. Karena saya skip di masa remaja, dia rentang 20-30 tuh saya banyak skip. Nah, sekarang malah banyak pengen coba ini. Waktunya ada, uangnya ada. Jarang juga kan kayak gini. Banyak. 40 under 40 udah. Aku banyak lah, saya masih debu. Masih ada yang mau Tapi sendiri loh, mulai sendiri. Enggak lah, bukan rame-rame. warisan gitu. Enggak rame-rame. Enggak ada gini. Orang tuh kadang-kadang tuh suka apa ya? Disclaimer gitu. Saya sendiri itu omong kosong lah. Mau sebutkan lah. Siapa dia bilang dia sendiri? Ada enggak sih pengusaha sendiri? Enggak, kalau enggak ada tim staff. Tapi kan yang dilihat kan dia doang. Tapi kan orang-orang banyak yang di bawahnya berdarah-darah nggak kelihatan. Dibilang sendiri enggak lah. Karena ada orang-orang ini lah. Kalau nggak ada orangnya juga gimana?
Ada. Tukang pangkas aja yang dia motong rambut sendiri tetap ada butuh yang nyapu bawahnya itu. Iya kan? Balik lagi ke motor nih. Oh, iya, baik. Ya kan sekarang udah mulai banyak tuh di Instagram ataupun ya foto-foto lah. Tanggapannya sebagai anak motor, terus ada activity kayak gitu tuh gimana responnya? Kalau saya sih ngelihat foto-foto yang orang-orang lagi turis segala macam tuh cemburu gitu. Karena Kayak contoh kita kan nggak dapat Bromo ya. Iya. Kita kan Bromo kenanya pas Nggak dapet. kita kan di pelataran Bromo doang, Iya. bukan di Bromonya. lagi kabut hujan. Kabut kan nggak kelihatan Bromonya. Iya. Ketika Om Mahlil Share. dia post itu kan, wah Ah. itu kan epic banget tuh. Foto tengah terus belakangnya landscape-nya apa. Oh cemburu saya. Itu kan momen ya. Momen itu kan susah diulang. Walaupun kita punya waktu tapi belum tentu momennya sama. Iya. Tapi ada nggak sih satu harapan pengen riding kemana gitu? Bareng siapa? Saya pengennya bareng ini tim saya. Di sini saya pengennya ke daerah-daerah dingin tuh di mana ya? Jawa Barat. Malang tuh dingin. Oh iya. Malang. Tapi kemarin untuk yang ke Bromo itu ada nggak sih yang dinikmatin di jalan selain ngeliatin ya kayak tadi kan bilang oh ada inspirasi baru, ada hal lain nggak yang didapat ketika riding gitu? Time management. Hah? Karena kan pasti ketika riding itu apalagi itu ada tujuannya. Harus kita tahu kapan sampai. Kita tuh memperhitungkan mau isi bensin, sholat segala macam itu kan ada time managementnya. Nah, RC kan bertanggung jawab tuh. Terus solidaritas. Untuk mengetahui karakter seseorang berjalan 3 hari, 3 malam. Iya. Nah, kita berapa hari itu kan? Kita tak jadi tahu kan mana yang egois, mana yang orangnya pengen tampil, mana orangnya yang ngemong segala macam kan kelihatan sih. Saya bisa baca oh sih ini orangnya begini. Mana yang pelit. Ketika makan pengen yang ditraktir gitu-gitu kan kelihatan gitu kan. Bagi saya tuh setiap momen dalam hidup saya tuh peristiwa itu pengalaman ya dan akan saya rekam gitu. Dan akan saya gunakan ketika saya bicara di depan orang. Jadi hal seperti itu. Belajar dari situ gitu. Tapi kemarin gimana responnya ketika hujan? Terus maghrib hujan, ternyata kan nggak sempet pakai jas hujan aja diterabas terus. Yang kami makan mie rebus kan? Iya. Itu keren tuh. Kalau saya pribadi ya, kayak ada itu urutan banget ya. Iya. Itu mikir tuh. Ini kalau ada yang motor rusak sampai trouble, Iya. apakah ada yang mau nungguin, apakah segala macam gitu kan. Itu betul-betul gelap banget kan. Iya. Ya. Nah itu saya malah kadang-kadang gini. Saya tuh orangnya agak aneh ya. Saya berharap pengennya ada yang trouble. Biar tahu karakternya kelihatan. Contoh kan waktu kita kemarin yang mau di Kediri ke sono. Ya kan siapa yang nggak sabar? Ya, siapa yang nggak sabar pengen jalan sampai pengen nunggu kan kelihatan. Iya. Sama lah kalau gitu. Emang perhatiin saya. Ada juga catatannya. Ada catatannya? Iya. Apa yang menarik? Yang inget nggak yang pas di Kediri kan berhenti tuh? Bukan Kediri sih. Kampungnya Om Didik saya lupa apa tuh. Pokoknya dari Jawa Tengah lah. Saya bilang ngasih tahu kan foto-fotonya mana aja. Terus si Om kan ngasih foto, saya kasih lihat foto kan. Terus si Om ngasih sesuatu kan. Oh di pom bensin. Saya bilang ini orang kok gini banget kan. Padahal ya nggak ngarepin juga gitu. Itu bagian dari saya menghargai orang lain sebenarnya sih. Karena saya tuh dulu tuh nggak mendapatkan itu. Saya tuh dulu tuh nggak mendapatkan perhatian dari orang ketika saya punya effort. Nah ketika Kang Mok begitu dan nunjukin saya di foto, bagi saya tuh oh ini orang punya sesuatu hal yang dilakukan untuk saya. Saya harus bisa menghargai orang atas apa yang dilakukannya. Oke. Terakhir, ada nggak motor idaman yang akan diraih? Saya kan sukanya klasik ya. Sebenarnya ini motor mudah banget saya beli, Cup 70. Oh ya. Tapi saya nggak bisa beli. Karena? Nggak, pokoknya keskip mulu deh. Pengen punya motor itu, warna hijau gitu. Tapi nggak kebeli juga. Itu kita kadang-kadang. Kita punya uang belum tentu kita bisa punya semuanya. Oke, makasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum dulu dong. Tuh gitu. Oke, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.